Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumin din wa ba'd. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa nas'alullaha ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma aslih lana umurana kullaha wa aslih wulata umurina wansurna wal muslimin al madhlumin fi Filistin wa fi kulli makan. Dan kita meminta kepada Allah dengan nama-nama yang husna dan sifat-sifatnya yang maha mulia. Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allah perbaiki urusan kita dan urusan pemimpin-pemimpin kita dan bangsa kita. Allah ampuni dosa kita dan menolong kita dan menolong saudara-saudara kita dan kita semua khususnya yang terzolimi di Palestina dan berbagai macam tempat. Hadirin Allah muliakan. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita kembali bisa bersua pada kesempatan kali ini. Dan kita akan kembali melanjutkan pembahasan Riyadhus Shalihin kita dari apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi, semoga Allah merahmati beliau, orang tua beliau, keluarga beliau, guru-guru beliau, ulama-ulama kita dan guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Kita masih membahas hadits ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala an ketika menjelaskan bahwa di zaman Nabi SAW orang dihukumi dengan wahyu, tapi wahyu telah berakhir. Maka kami menghukumi kalian berdasarkan apa yang nampak pada kami dari kalian. Barang siapa menampakkan kebaikan, maka kami akan lindungi dan mendekatkannya. Dan kami tidak punya wewenang terhadap rahasia-rahasianya atau batinnya. Dan Allah yang akan menghisapnya. Dan barang siapa yang menampakkan keburukan kepada kami, maka kami tidak menjamin keamanannya dan tidak mempercayainya, meskipun dia berkata, sungguhnya hatiku ini baik. Dan kita sudah sampai pada pelajaran bahwa hadis ini menunjukkan bahwa salah satu sifat pemimpin, karena Umar bin Khattab dalam konteks khalifah, salah satu sifat pemimpin adalah menjelaskan visi misinya, menjelaskan metode yang akan digunakan, menjelaskan konsepnya, menjelaskan do's and don'ts kepada pihak-pihak yang mereka pimpin. Dan di sisi lain secara bersamaan itu kebutuhan orang-orang yang dipimpin. Ketika kita berada di sebuah wadah dan saudara kita dipimpin, kita butuh tahu ini kita mau kemana. Alhamdulillah. Ya
kita naik pesawat hadirin sekalian, pilotnya memberikan pengumuman bahwa kita akan, padahal kita udah tahu destinasi kita, tetap aja diumumin. Terus dikasih tahu apa lagi? Bahkan dikasih tahu kalau kita harus ngantri lepas landas. Bahwa kita harus nunggu 15-20 menit lagi, mohon maaf atas ini. Jadi ngantri mau lepas landasnya dikasih tahu ini kondisi kita ngantri. Lalu dikasih tahu tentang bagaimana cuaca, perakiraan cuaca ketika di perjalanan. Dikasih tahu. Lalu ada kemungkinan turbulensi, itu dikasih tahu. Lalu di layar setiap kursi penumpang ada rute gitu, kita udah sampai mana nih, kan dikasih tahu. Kecepatan dikasih tahu, kecepatan pesawat dikasih tahu. Terus di depan ada arah turbulensi, disuruh duduk, harus pakai safety belt, dan semua dikasih tahu. Sedetail itu dikasih tahu. Dan semakin announcement-nya, pengumumannya komplit, semakin berkualitas itu maskapai. Dan komplit bukan menceritakan semua, mereka nggak ceritakan semua, tapi hal-hal penting mereka akan ceritakan atau mereka akan sampaikan ke penumpang. Jadi hadirin Allah, itu hal-hal yang simpel. Kenapa? Karena pilot adalah pemimpin di sebuah pesawat, maka dia harus kasih tahu. Itu salah satu contoh sederhana. Nah, kalau perjalanan 5 jam atau bahkan sejam sampai perjalanan full tanpa transit paling lama berapa jam? 20 sampai 20-an jam kalau nggak salah, tanpa transit. Benar. Yang bisa menghilang. Hah? Itu aja butuh pengumuman, butuh announcement dan seterusnya. Lalu gimana dengan contoh rumah tangga? Kita nikah tuh inginnya sampai mati, bahkan nanti ketemu lagi di surga. Lalu suaminya nggak pernah ngejelasin ini arah mau kemana, rumah tangga mau dibawa kemana, strategi ke depan apa, lalu apa yang sedang dihadapi. Gimana mau solid rumah tangga seperti itu? Nggak pernah bicara. Tapi laki-laki tidak bicara. Ya kan itu jadi telan mentah-mentah lah. Bener, semua laki-laki nggak bicara. Buktinya kita bicara sama teman kita. Itu kan dibawa ke makna positif. Laki-laki nggak bicara sesuatu yang sia-sia, sesuatu yang dampaknya buruk, sesuatu yang membebani keluarganya secara negatif dan nggak produktif, hanya sekedar curhat yang nggak jelas. Tapi kalau sebagai seorang pemimpin rumah tangga dan keluarga, dan ia menyampaikan plannya ke depan, visi misinya ke depan, arah ke depan, lalu pola dan cara bermain ke depan, dia sampaikan bahwa kondisi finansial kita di 2-3 bulan ke depan sepertinya tidak kondusif, jadi kita harus memangkas A, B, C, D, dan ini takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tetap berusaha
Tapi kalau Allah mentakdirkan rezeki kita seperti prediksi kita, maka tolong kamu atur anak-anak, lalu anak-anak tolong berhemat, nggak ada uang jajan, ayah akan pangkas, lalu nggak ada jajan-jajan di waktu sore. Dan ini kemungkinan 2, 3, 6 bulan ke depan. Setelah itu insya Allah prediksinya akan lebih baik. Kan kalau rumah tangga keluar kayak gitu kan seru ya. Bukan seru hanya seru-seru film action, bukan. Tapi istri sama anak-anak tuh ngerti mereka tuh berada di tangan yang tepat. Dan nggak curhat juga. Nggak bilang papa lagi terpukul, papa lagi sedih. Nggak bilang papa lagi sedih. As a leader, sebagai pemimpin aja bicara. Sebagai Umar bin Khattab kan jelaskan, ini sekarang wahyu sudah terputus, biar ngerti ini kondisi beda dengan Nabi SAW. Kan pesan wahyu sudah terputus, Umar ingin menjelaskan bahwa ini kondisi nggak sekondusif sebelumnya loh. Gitu. Dan kita bisa salah dalam menghukumi, kan itu poinnya. Kalau dulu wahyu turun selesai masalah, dan nggak mungkin salah. Margin of error-nya 0%. Tapi sekarang kita nggak punya wahyu dan kita nggak tahu apa yang ada di batin seseorang, dan kita hanya hukumi yang nampak. Berarti ada margin of error nggak? Ada. Dan itu kan pemberitahuan. Jadi kalau kami salah, mohon maaf. Dan Anda juga evaluasi, kenapa Anda tampilkan yang buruk depan kami. Gitu. Jadi, dan juga sebagai warning juga, mungkin Anda bisa bermunafik ria di hadapan kita dengan menampakkan, tapi ingat, kita serahkan rahasia Anda kepada Allah, dan Allah akan menghisap Anda. Oh, itu kan pesan. Itu pemimpin. Jadi salah satu tugas pemimpin adalah menjelaskan bahwa kondisi nggak kondusif hari ini. Peta demikian. Lalu dijelaskan langkah-langkahnya. Bagaimana itu tugas suami, itu tugas ayah, itu tugas setiap pemimpin di perusahaan atau setiap pemimpin di sebuah bagian. Dia harus jelaskan, suami harus jelaskan kondisi begini. Peta demikian. Maka langkah saya adalah 1, 2, 3, 4. Dan margin of error-nya berapa sekian persen. Dan ini masih masuk, gitu. Masih worth it, masih layak untuk diperjuangkan. Kenapa saya nggak pilih opsi yang kedua? Karena peluang gagalnya terlalu besar. Dan seterusnya. Itu pemimpin keluarga, pemimpin rumah tangga. Jadi kalau lihat bagaimana rakyatnya Umar bin Khattab, ngerti rakyat, oh berarti saya bersikap begini. Saya harus memberikan, atau saya harus melakukan hal baik, dan itu bukan pencitraan, itu bukan self branding, itu bukan kemunafikan, zohir batin saya harus sama. Kan itu. Ini salah satu pesan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Berarti zohir batin saya harus sama. Karena kalau zohir saja yang baik, oke, saya akan disikapi baik oleh Umar, tapi tidak dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu poin. Dan itu fatal. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut insyaallah taala di poinnya. Jadi tugas pemimpin adalah berbicara. Tugas pemimpin adalah mengkomunikasikan hal-hal yang perlu dikomunikasikan dengan baik. Dan itu penting, makanya salah satu doa Nabi salah satu Nabi alaihissalam yang Allah firmankan dalam Al-Quran adalah doanya Nabi Musa dalam surat Thaha ayat 27. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, fasihkan lisanku ketika aku bicara. Agar apa? Agar mereka mengerti dan paham apa yang aku sampaikan. Sampai minta loh. Yang minta Nabi. Dan salah satu Nabi terbaik sepanjang
sejarah manusia. Minta apa? Minta minta dihilangkan kekakuan dari lisanku. Dan Nabi pemimpin. Jelas Nabi pemimpin. Pemimpin umat. Wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, lihat berikutnya. Biar apa? Biar mereka ngerti apa yang akan aku sampaikan. Karena kalau cara bicara aku kaku gitu loh, nggak jelas, nanti mereka salah paham. Jadi kemampuan komunikasi sangat penting bagi pemimpin. Dan nggak cukup pemimpin mengatakan yang penting saya menjadi teladan, yang penting saya mencontohkan. Contoh bagus, nggak perlu kita perdebatkan. Pemimpin harus memberikan contoh. Tapi di waktu yang sama pemimpin harus bicara, dan tidak ada kontradiksi antara memberi contoh dan berbicara. Bahkan harus berjalan paralel. Dan kalau kita tidak bisa bicara, solusinya bukan diam dan menuntut istri atau anak-anak atau murid atau pegawai atau bawahan kita untuk mengerti kita. Tapi kita harus berusaha sebagaimana Nabi Musa doa kepada Allah. Bukan nuntut yang lain, ya Anda ngertiin saya dong, kan saya Nabi. Gitu. Udah syukur saya dakwain Anda. Kan nggak begitu. Wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Kenapa kita bisa bicara bisa belajar A, bisa belajar B, bisa belajar C, bisa belajar D, lalu kita nggak mau belajar ini? Ini penting sekali. Ada orang terus belajar, tapi dia nggak belajar bagaimana berkomunikasi. Sedangkan dia jadi pemimpin sebagai suami, dia jadi pemimpin sebagai ayah, dia sebagai pemimpin di perusahaannya, dia harus belajar bicara. Nggak bisa diam aja, nggak enak. Pemimpin harus bisa bicara, karena itu penting. Karena itu dampaknya sangat besar, memberikan rasa aman setelah taufik Allah SWT, memberikan ketenangan setelah taufik Allah SWT, memberikan kepercayaan, nggak ada trust issue di rumah tangga, di keluarga atau di perusahaan. Lalu memberikan harapan, optimisme, suasana positif, gitu. Itu banyak sekali. Belum lagi hal-hal teknis yang akan terurai. Jadi kalau pemimpin suami atau ayah hanya bisa marah-marah atau diam gitu, nggak jelas. Yang penting kita jalanin aja. Yang penting aku cinta kamu, kamu cinta aku. Mana bisa? Yang penting aku cinta kamu. Mayoritas rumah tangga yang bercerai itu ketika menikah aku cinta kamu. Hanya sedikit yang bilang aku nggak cinta kamu. Ada mungkin tapi sedikit. Mayoritas yang cerai, yang dan macam-macam, yang karena marah-marah terus istrinya gugat cerai, merasa itu pada saat mau nikah aku cinta kamu, kamu cinta aku, tapi nggak punya ilmu atau nggak mengamalkan ilmu. Ini penting, dan kita harus lihat dari dua sisi. Sebagai calon pemimpin atau sudah menjadi pemimpin, baik jadi suami atau ayah atau di kantor atau di perusahaan atau di pemerintahan dan seterusnya, kita harus belajar bicara dan kita harus evaluasi kemampuan kita berbicara dan bagaimana memberikan pesan dan mengkomunikasikan ide, mengkomunikasikan gagasan, lalu membuat itu meyakinkan dan membuat orang percaya dengan fakta, tentu saja bukan dengan manipulasi, membuat orang semangat, membuat istri kita punya semangat, punya energi dan lain sebagainya, atau anak-anak tahu arah ke depan, bahwa yang dia inginkan itu salah atau arah yang dia ingin kerjakan itu salah. Kita harus bisa menjelaskan yang kamu pilih ini nggak tepat, Mbak.
Karena poin A, poin B, poin C, poin D itu kan butuh kemampuan komunikasi yang baik. Sebaliknya, di sisi lain yang dipimpin misalnya wanita sebagai istri, sebagai atau kita sebagai junior atau sebagai pegawai, employees atau mau ini, salah satu pertimbangan kita memilih sesuatu adalah apakah pemimpinnya bisa bicara atau tidak. Itu penting. Misalnya wanita ingin menikah, cek kemampuan komunikasi calon suami kita, cek kemampuan komunikasi calon suami kita, itu penting sekali. Apalagi kita misalnya tipikal keras kepala, tipikal yang alpha female, atau tipikal yang punya kecerdasan dan seterusnya. Bukan kegeeran, tapi kan kita harus tahu peta. Ini kalau nggak ketemu laki-laki yang punya wibawa, punya keteladanan dan bisa bicara, nanti ribut terus ke depan. Atau ketika kita mau punya anak, lalu kita ngeliat suami kita komunikasinya belum oke, kenapa nggak sarankan kita belajar komunikasi? Ini kita akan punya anak nih, mereka butuh sosok ayah, butuh sosok pemimpin untuk bicara, dan bukan hanya bisa main sama anak, tapi bisa menuangkan nilai-nilai kepada anak, menjelaskan do's and don'ts dalam kehidupan, mana yang boleh, mana yang nggak boleh, dan arah anak-anak ke depan. Tapi seringkali kan kita meremehkan ini. Lalu ketika kita ingin mencari ingin bergabung ke sebuah perusahaan atau sebuah bisnis segala macam, lalu kita akan dipimpin oleh seseorang. Sekali lagi, kalau kita bisa milih sekali lagi, tentu saja ini berkaitan dengan kualitas kita juga, values kita juga, kondisi lapangan, supply and demand, kondisi industri kita. Jadi kalau kita bisa pilih tempat di mana kita bergabung sama pemimpin yang jago dalam bicara dan bisa menginspirasi, bisa mengarahkan, bisa menuangkan dan menjelaskan, saya mau begini, itu akan dampaknya sangat besar dalam kehidupan kita. Dan kita akan belajar banyak dari pemimpin-pemimpin di yang tipikal seperti itu. Gitu kan. Sebagaimana tadi, istri akan belajar banyak dari suaminya ketika suaminya jago bicara, jago berkomunikasi. Anak-anak akan belajar dari ayahnya bagaimana berbicara ketika ayahnya jago dalam berkomunikasi dan mengarahkan mereka dari kecil. Itu otomatis akan melatih anak-anak ketika mereka nggak perlu belajar atau nggak perlu kursus komunikasi lagi, bisa jadi. Karena kok ini anak jago sih, bapaknya jago bicara, dan mereka punya hubungan baik, dan bapaknya selalu bicara sama anak-anak, gitu. Sehingga anak itu ngerti, oh gini caranya. Kan anak kita kan pembelajar yang sangat bagus, cuma nggak diajarin selama ini. Bukannya diajarin, diomelin terus, diomelin. Akhirnya jago ngomel anak kita. Ini punya anak 7 ngambek semua, ya bapaknya ngambek juga, tapi dengan versi yang lain, terus marah-marah terus sama 7 anak itu. Ya mereka ngertinya marah-marah juga. Nanti kalau mereka punya kekuatan sedikit, mereka tindas lagi yang bawah. Kenapa? Ya itu belajar sama bapak tuh gitu, atau belajar sama papa, ya papa pulang tuh marahin mama, marahin kita deh, karena kita lemah. Atau papa yang pemimpin, oh jadi kalau pemimpin itu harus marah-marah, kalau enggak kita nggak dapat yang kita inginkan. Kan semua demikian hadirin. Illa man rahimah rabbuh, kecuali dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi selalu cara berpikir demikian. Jadi kenapa bagaimana tidak solid ya gitu, dipimpin Umar bin Khattab misalnya, dan kita tahu di masa Umar bin Khattab umat mengalami berbagai macam kemajuan, ya pemimpinnya jago dalam berkomunikasi dan meyakinkan dan menjelaskan. Ada rasa tenang, rasa aman, ada rasa sayang, ada rasa
kepercayaan besar. Ini hal penting. Dan mulai dari basic lah, mulai dari rumah tangga, mulai dari keluarga, mulai dari usaha kita kecil-kecilan misalnya. Mulai dari divisi kita ketika di kantor, kita pemimpin dalam sebuah grup atau apa, ya udah jadi pemimpin yang benar. Dan bicara, sampaikan. Ini arah seperti ini. Dan tadi bagi yang ingin menikah atau akan punya anak biidznillah, atau bisa memilih mau kerja di mana, salah satu pertimbangan yang sangat penting adalah pilih yang bisa berkomunikasi dan menjelaskan. Itu penting, ada pemimpin. Jadi bukan hanya yang baik aja, baik itu penting. Bukan hanya, tapi dia lucu itu penting. Kalau lucu terus nggak ngerti arah, gimana jadi suami? Gimana jadi ayah? Ini sekolah anak kan nggak bisa hanya dengan lucu aja. Ya anak nih masa depan mau kemana? Atau perusahaan gitu. Ada yang mau cari kepala cabang, kepala divisi. Kalau kemampuannya hanya lucu aja, kira-kira dipilih nggak? Kan nggak akan dipilih. Tapi kalau dia lucu, tapi dia bisa bicara dan dia bisa menyampaikan masalah besar dengan mengalir dan lucu, jadi nggak tegang, mungkin kita pilih itu. Tapi hanya nggak cukup hanya lucu, atau nggak cukup. Kenapa Anda pilih kepala cabang? Karena baik banget orangnya. Terus ya baik, terus baik. Kita nggak akan pilih dia, karena baik itu nggak cukup. Walaupun baik nggak bisa dihapus. Harus punya beberapa hal yang mendukung. Ya sama kayak mau nikah kan gitu, banyak wanita kenapa sih habisan enak diajak curhat gitu loh. Dan seringkali yang enak diajak curhat itu kan pas belum nikah. Pas sudah nikah udah sibuk udah suaminya nih, nggak punya waktu sama istri. Atau cuman hanya jadi pendengar. Ya Anda ngapain cari pemimpin? Pemimpin tuh ya harus punya skill mendengar yang bagus, lalu bicara. Karena mendengar untuk mendapatkan data real di lapangan. Ini rumah tangga saya lagi atau keluarga saya lagi ada isu apa nih? Ya dia harus dengar lah dari istrinya, dari anak-anak. Lalu dia harus edukasi mereka dan sampaikan dengan skill komunikasi yang baik. Itu hal penting. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat dan semoga radius solin kita diberkahi oleh Allah dan bisa merubah dan bisa berdampak real dalam kehidupan kita, karena ini real kehidupan. Kita lihat dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Subhanallah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Tak akan pernah hilang setiap harta yang disedekahkan, tapi dicatat, disimpan, dan kelak kembali untuk kita sebagai bekal menuju akhirat. Setiap rupiah yang dikeluarkan, entah 100, 10.000, atau 100.000, akan kembali dalam bentuk tabungan pahala. Kecil atau besar, Allah tetap menjanjikan balasan yang tak merugi. Konsistensi, itulah yang insya Allah membuat kita kaya di sisinya. Kita juga bisa bersedekah dan terlibat dalam perjuangan menebar kebaikan melalui beragam program serta operasional Yayasan Muhajir Peduli Indonesia yang insya Allah bermanfaat. Salurkan sedekah terbaik kita melalui